Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi atau update lagi tentang aplikasi Uatas. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Uatas. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa resiko gagal bayar di aplikasi Uatas, mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal untuk aplikasi Uatas ini, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 minggu, bahkan sampai sekarang ini sudah keterlambatan 25 hari. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, karena selalu saya update terus untuk aplikasi Uatas ini. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya di aplikasi Uatas, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau resiko gagal bayar, telat bayar di aplikasi Uatas. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar. Di sini saya cuma berbagi resiko telat bayar di aplikasi Uatas. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, untuk aplikasi Uatasnya sudah saya buka ya. Jadi tampilan awal seperti ini untuk aplikasi Uatas. Nah, di sini jumlah pembayaran 565.000 ya. Kemudian tanggal 16 bulan 6 2024 ya. Keterlambatan di bagian bawah di sini 25 hari. Jadi sudah hampir 1 bulan. Nah, di bagian bawahnya ini jumlah pembayaran semua teman-teman ya, 1.430.000 sekian-sekian. Tanggal 5 bulan 6 2024. Jadi total keseluruhan itu mencapai 1.400.000. Ini sudah telat. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang bunga buat teman-teman yang masih belum tahu atau berapa persen. Di sini saya untuk persenannya masih belum paham untuk aplikasi misalkan telat bayar. Intinya kalau teman-teman telat bayar itu sudah otomatis akan bertambah sesuai berapa pinjaman kalian. Jadi untuk bunga atau denda itu setiap hari akan bertambah sesuai berapa besar pinjaman kalian. Misalkan nggak nampak setiap hari di aplikasinya, itu biasanya 1 minggu baru nampak. Seperti itu teman-teman ya. Ya, kurang lebih mungkin 30% atau 10% lah ya. Tapi saya kurang jelas ya untuk bunga. Tapi intinya kalau bunga itu tetap berjalan setiap hari. Ya, besar kecilnya tergantung berapa besar pinjaman kalian, seperti itu ya. Oke, untuk resiko telat bayar di aplikasi Uatas, yang pertama-tama teman-teman sudah pasti diteror ya. Jadi diteror teman-teman. Jadi kalian misalkan telat bayar pastinya di WA, ditagih, ditelepon kayak gitu. Ya, biasanya teman-teman banyak yang panik karena apa? Karena setiap hari bisa sampai 5 nomor bahkan sampai 10 nomor yang WA kalian atau yang telepon. Nah, itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya kalau kita ditelepon di WA terus kayak gitu gimana Bang? Apakah aman-aman? Ya, cuman cara penagihan pinjol memang seperti itu buat teman-teman khususnya yang masih belum tahu. Jadi kalian misalkan masih belum bayar, belum lunas, kalian akan di WA, telepon itu setiap hari. Di telepon, bahkan kalau teman-teman sudah lewat sekitar 3 hari atau 1 minggu, itu biasanya ada semacam teror. Terornya kayak apa Bang? Ya bermacam-macam namanya teror. Ada yang diancam sebar data, ada yang diancam data kalian akan disalahgunakan, atau data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya kalau dari saya itu hanya nakut-nakuti ya. Jadi nakut-nakuti ini mulai telat 1 hari, 2 hari, selalu saya update terus ya, ini 1 minggu sampai sekarang. Apakah ada Bang sebar data untuk aplikasi Uatas? Enggak ada. Cuma teman-teman kalau telat bayar itu kan pastinya merasa bersalah. Kalian merasa punya tanggungan yang masih belum dilunasi. Kemudian ada dari pihak penagih, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Nah, itu yang bikin kalian takut. Sebenarnya enggak, itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Sebenarnya aman sih. Yang penting teman-teman, kalau kalian nggak mampu bayar atau memang nggak ada dana ataupun masih belum gajian, kalian nggak usah takut, nggak bakalan terjadi. Sebar data nggak bakalan, karena aplikasi ini pinjol juga takut sebar data orang gitu. Cuman teman-teman ketakutan karena
kalian merasa bersalah gitu loh, merasa nggak bayar kemudian ada WA kayak gitu, kalian panik sendirian kayak gitu. Makanya selalu saya update untuk aplikasi Watas ini. Intinya gimana Bang? Aman. Teman-teman cukup kuatin mental saja. Jadi mental kalian harus kuat. Karena resiko gagal bayar itu diteror seperti itu. Sampai kapan diteror Bang? Ya biasanya kalau teror itu bisa sampai 1 bulan. Baru stop, ada yang baru 2 bulan stop, ada yang 3 bulan baru stop kayak gitu. Jadi beda-beda. Jadi teman-teman mau nggak mau ya harus kalian terima apapun resikonya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Ini masih aman sejauh ini. Sejauh keterlambatan 25 hari. Nah kemudian menghubungi di luar kondar. Jadi banyak sekali sih pertanyaan teman-teman yang telat bayar itu apakah pinjol Watas kalau kita telat bayar menghubungi di luar kondar? Sebenarnya kalau kayak gitu teman-teman biasanya ada yang dihubungi di luar kondar, biasanya ada sebagian dari teman-teman yang dihubungi di luar kondar, ada sebagian dari teman-teman yang nggak dihubungi di luar kondar gitu loh. Jadi saya jawabnya seperti itu karena setiap teman-teman yang telat bayar itu beda-beda kayak gitu. Intinya ada potensi dihubungi di luar kondar. Nah misalkan teman-teman bertanya, Bang, kan dari OJK nggak boleh menghubungi di luar kondar. Memang nggak boleh, tapi mau nggak mau kalau kalian dihubungi di luar kondar mau apa? Ya kan? Gitu loh. Karena banyak teman-teman yang gagal bayar ya, ada yang disebar, ada yang enggak, ada yang disebar kayak gitu kan pinjol. Nah, itu resiko teman-teman. Jadi nggak mau kalian harus terima gitu loh. Intinya kalian kuatin mental itu aja sih. Ya. Jadi seperti itu untuk resikonya teman-teman ya. Kemudian untuk DC Bang, sejauh keterlambatan 25 hari apakah ada DC? Nggak ada DC, nggak ada. Kalau dapat WA kemarin dapat, DC mau datang dapat. Ya, tapi dari WA, dari telepon. Besok ya siapkan dana full, kami akan berangkat berapa orang kayak gitu kan. Bahkan kirim surat. Itu ya mungkin kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Sama aja intinya kalian ditakut-takuti, diteror gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu panik, hadapi aja apapun resikonya. Nanti untuk aplikasi Watas ini saya akan update lagi ya untuk kedepannya, atau misalkan sudah setelah 1 bulan atau 2 bulan, pokoknya seterusnya saya update terus. Ya perlunya apa? Perlunya menginformasikan buat teman-teman yang lain yang telat bayar. Intinya aplikasi Watas sejauh ini keterlambatan 25 hari aman. Teror tetap ada, tapi ya cuman teror, nakut-nakuti. Makanya teman-teman harus kuat mental, itu aja saran saya sih. Ya, jadi sejauh ini aman teman-teman, yang nggak ada DC, nggak ada sebar data ya. Potensi dihubungi di luar kondar ada. Oke, jelas teman-teman ya. Misalkan teman-teman masih belum jelas, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas mulai dari telat awal, kalian bisa cek di video saya. Untuk aplikasi ini selalu saya update loh ya. Jadi setiap aplikasi yang saya bikin konten itu selalu saya update ya, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, selalu. Yang teman-teman ngikuti pasti tahu ya. Ini telat 1 hari, 2 hari, terus dan seterusnya saya update terus. Misalkan didatangi DC, saya infokan tetap selalu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Intinya aplikasi Watas sejauh ini keterlambatan 25 hari aman, tidak ada DC, tidak sebar data. Kalau dihubungi di luar kondar, kemarin memang ada sih dihubungi kontak-kontak yang ada kayaknya seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada kontak-kontak yang menghubungi. Saya dihubungi dari ini nggak ada. Jadi intinya aman seperti itu. Teman-teman kuatin mental, itu aja sih saran saya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Terima kasih.